Bismillah, kita mulai insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir li ustadina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat semuanya. Ya. Baik, insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk bahasa Arab dasar. Jadi memang judulnya bahasa Arab dasar. Dan hari ini insya Allah kita akan masuk di materi fa'il dan maf'ul bih. Insya Allah ini sesuatu yang mudah. Yang penting apa-apa yang sudah diajarkan kemarin itu kemudian kita bisa memahaminya. Nah, kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan tabel i'rab ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kemudian cara kita menggunakan tabel i'rab ini ya. Nah, kalau kemarin kan ada yang bertanya itu ya, bahwa saya itu sudah paham berkaitan dengan isim mufrad ya, kemudian musanna, jama' muzakkar salim katanya. Kemudian jama' muannas salim. Tapi bagaimana cara membedakan kapan kita menggunakan ya pada musanna dan jama' muzakkar salim ketika i'rabnya nasab dan ketika i'rabnya jar. Jama' muannas salim kan juga sama kan, nasab dan jarnya juga sama-sama kasroh. Cuman kapan kita menggunakan nasab, kapan kita menggunakan jar, maka hal itu akan kita pelajari mulai hari ini. Sedikit review, i'rab dia terbagikan menjadi 4. Nah, yang pertama ada rofa. Jadi kadang kata itu dihukumi rofa. Kadang suatu kata itu dia dihukumi nasab. Kadang suatu kata itu dihukumi jar. Dan yang keempat, kadang suatu kata itu dia dihukumi jazm. Untuk isim, nanti dia hukumnya 3. Kadang isim itu dihukumi rofa. Kadang isim itu dia dihukumi nasab. Dan kadang isim itu dia dihukumi jar. Jadi isim itu tidak akan pernah dihukumi jazm. Jadi misalnya kita ketemu suatu kata kalau dia isim, maka nggak akan pernah kita bilang hukumnya dia jazm. Jadi mesti kalau bukan rofa, dia nasab atau dia jar. Kalau fiil, nanti bisa dihukumi rofa, bisa dihukumi nasab, dan dia bisa juga dihukumi jazm. Berarti fiil itu tidak akan pernah dia dihukumi jar. Karena pada fiil tidak ada jar. Jadi isim dan fiil sama-sama punya i'rab rofa atau punya hukum rofa.
Isim dan fiil juga sama-sama punya i'rab nasab. Tapi pada isim tidak ada jazm, yang ada jar. Sementara pada fiil yang ada jazm, tidak ada jar. Nah, kemarin juga pekan lalu sudah kita pelajari ya bahwa isim mufrad nanti ketika dia rofa maka harokatnya harus dhammah, harokat akhirnya. Ketika nasab dia fathah, ketika jar dia kasroh. Musanna ketika rofa maka harus alif nun akhirnya. Ketika nasab harus ya nun. Ketika jar juga harus ya nun untuk musanna. Jama muzakkar salim ketika rofa maka akhirannya harus waw nun. Nasab dan jar juga harus ya nun. Kalau jama muannas salim nanti ketika rofa huruf taknya harus berharokat dhammah. Ketika nasab harus kasroh dan ketika jar harus kasroh. Jama taksir ketika rofa harus diharokati dhammah akhirnya. Ketika nasab harus diharokati fathah. Ketika jar dia harus diharokati kasroh. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan i'rab rofa? Kapan kita menggunakan i'rab nasab? Kapan kita menggunakan i'rab jar? Nah, jadi jawabannya isim mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kita akan hukumi dia i'rabnya rofa jika isim-isim ini dia menjadi fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Jadi yang melakukan perbuatan. Jadi kalau ketika suatu kata itu dia menjadi fa'il dalam sebuah kalimat, maka hukumnya harus rofa. Tidak boleh nasab, tidak boleh jar nanti. Jadi harus rofa. Contoh misalnya begini. Kita ketemu kata tatbahu al-ummu. Misalnya. Tatbahu kan artinya memasak. Pekerjaan memasak pasti ada yang melakukan. Nah, yang melakukan siapa dalam kalimat ini? Al-ummu, ibu. Berarti ibu ini di dalam kalimat ini dia menjadi fa'il nanti. Jadi kata ibu, al-ummu dalam kalimat ini dia menjadi fa'il. Nah, bagaimana kok sampai dia dapat harokat dhammah akhirannya? Gitu ya. Maka alurnya begini. Al-ummu, kita harus tahu dulu posisinya al-ummu ini sebagai apa. Oh, dia jadi fa'il. Dapat nih fa'il. Gitu. Kemudian kita cek kalau fa'il, i'rabnya harus apa? Apakah dia rofa? Apakah dia nasab? Apakah dia jar? Oh, ternyata fa'il itu harus rofa. Kemudian kita cek al-ummu ini jenis isimnya isim apa? Dia isim mufrad kah? Musanna, jama muzakkar salim, jama muannas salim atau jama taksir? Nah, ternyata al-ummu ini jenisnya isim mufrad. Kalau dia isim mufrad, ketika i'rabnya rofa, terus tandanya apa? Harokat akhirnya apa? Oh, dia dhammah. Makanya dibaca al-ummu, bukan al-umma, bukan al-ummi. Jadi alurnya seperti itu. Sampai kita dapat harokat dhammah dalam kalimat ini.
Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Yang mungkin masih bingung. Gimana? Bisa dipahami kira-kira? Paham, Ustaz. Oh, paham. Yang lain gimana? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Yanamu aliyun. Yanamu kan artinya tidur. Setiap pekerjaan itu kan pasti ada yang melakukan. Nah, siapa yang tidur? Yang tidur aliyun. Nah, berarti Ali karena dia menjadi pelaku, berarti dalam kalimat ini dalam bahasa Arabnya si Ali itu dia menjadi fa'il. Fa'il i'rabnya harus apa? Harus rofa dia. Kemudian kita cek lagi, Ali ini isimnya isim apa? Oh, dia isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa tandanya apa? Tandanya dhammah. Seperti itu. Makanya dibaca aliyun, bukan aliyan, bukan aliyun. Baik, sekarang kita mulai praktek. Oh iya, enggak apa-apa. Ada yang telat masuk. Yasumu al-muslimani. Yasumu berpuasa. Nah, siapa yang berpuasa? Al-muslimani. Dua orang muslim. Berarti al-muslimani dalam kalimat ini dia jadi apa? Fa'il. Nah, jadi fa'il. Fa'il i'rabnya harus apa? Rofa. Rofa. Al-muslimani jenis isim apa? Musanna. Musanna. Tanda rofanya musanna apa? Alif. Pakai alif. Nah, nanti alurnya seperti itu. Kemudian contoh lagi misalnya tajlisu al-ustadzatani. Dua ustadzah tajlisu sedang duduk. Al-ustadzatani jadi apa dia? Fa'il. I'rabnya Rofa. jenis isimnya isim Musanna. Kenapa yakin dia musanna? Karena ada alif nun. Ada nun, alif nun. Karena ada alif nunnya. Maka musanna tanda rofanya adalah sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah gampang. Kemudian yusolli muslimuna atau al-muslimuna boy. Sedang sholat. Yusolli muslimuna kaum muslimin. Berarti muslimuna jadi apa dia? Fa'il. I'rabnya Rofa. Isimnya isim apa? Jama Muzakkar salim. Kok bisa yakin jama muzakkar salim? Karena diakhiri waw nun. Iya, karena diakhiri waw nun. Jadi kita perlu hafal memang ciri-cirinya supaya kita itu yakin betul bahwa itu musanna, itu jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim ketika rofa tandanya apa? Wow. Ya. Jadi di tabel ini sudah disampaikan. Jamak muzakkar salim ketika rofa tandanya waw ya. Kemudian kita coba yang lain. Yamshi al-musafiruna. Yamshi sedang berjalan. Al-musafiruna para musafir. Al-musafiruna jadi apa dia? Fa'il. I'rabnya rofa. Isimnya jamak muzakkar salim. Tandanya Waw. ya. Baik. Sekarang
Silakan, ada yang mau coba? Tasiru as-sayyaratu. Mobil-mobil itu sedang berjalan. Ya. Ada yang mau coba? Silakan. Sayyaratu juga. As-sayyaratu dia fa'il. Fa'il. I'rabnya? I'rabnya rofa. Isimnya isim apa dia? Isimnya isim jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Kenapa dia jama' muannas salim? Karena diakhiri oleh alif ta. Iya, karena akhirannya alif ta. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya dia dhamma. Dhamma. Alhamdulillah. Baik. Takumu al-banatu. Kalau al-banatu nanti dia apa namanya? Bukan jama' muannas salim ya. Al-banat itu nanti dia jama' taksir. Karena kan isim mufradnya kan bintun. Bintun kalau jama' muannas salim harusnya bintatun. Jadi banat ini dia masuk ke jama' mudzakkar salim. Jama' taksir. Tapi kayaknya di sini dimasukkan. Oh ya, nanti kita ganti ya. Dia jama' taksir. Nah, baik. Sama ya, al-banatu nanti jadi fa'il, kemudian i'rabnya rofa, dia jama' taksir, kemudian tanda rofanya apa namanya? Dhammah. Tanzilu al-amtaru. Hujan-hujan itu sedang turun. Isim mufradnya kan matorun, hujan. Al-amtaru jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. I'rabnya Rofa. Dia isim jamu taksir. Jamak taksir. Tandanya Doma. dhamma. Alhamdulillah. Baik. Ini insyaallah sama ya. Tatiru at-tuyuru. Jadi burung-burung itu sedang terbang. Sedang terbang. Ini sama ya. At-tuyuru dia fa'il, i'rabnya rofa, isimnya jamak taksir, tandanya dhammah ya. Nah, baik. Untuk fa'il selesai. Jadi untuk fa'il insyaallah gampang. Jadi nanti kalau kita ketemu kalimat, kita harus bisa deteksi dulu nih dari terjemahannya misalnya gitu ya. Kita ketemu ada fi'il misalnya. Nah, mana nih pelakunya gitu kan. Jadi setiap fi'il itu kan butuh pelaku. Nah sekarang kapan kita menggunakan i'rab nasab? Ketika isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir dia menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Yang dikenai pekerjaan. Objek atau bahasanya korban. Jadi katanya kurang enak Ustaz kalau disebut korban. Ya udah objek enggak apa-apa. Itu. Jadi contohnya misalnya Zaid memukul Amr. Berarti pekerjaannya apa? Memukul. Siapa yang memukul? Zaid. Korbannya siapa? Amr. Berarti Zaid jadi apa kira-kira? Zaid fa'il. Amrnya? Korban. Maf'ul bih. Nah, kita ketemu seperti itu. Atau dalam kalimat misalnya Zaid membaca buku. Berarti Zaidnya fa'il, bukunya maf'ul bih. Kemudian misalnya Fatimah menonton televisi. Nah, itu kan ada pelaku, ada korban. Jadi tidak mesti korban itu memang benar-benar atau objek lah bahasa kita ya. Biar semua kata itu bisa pas. Objek yang dikenai pekerjaan. Contoh misalnya yaqra'u Zaidun al-kitabah. Zaid yaqra'u sedang membaca, Zaidun si Zaid al-kitabah sebuah buku. Zaid sedang membaca sebuah buku. Atau kalau kita mau terjemahkan sederhana, Zaid sedang membaca buku. Misalnya seperti itu.
Berarti kalau kita i'rab, Zaid jadi apa di sini? Fa'il. Fa'il. I'rabnya apa? Rofa. Rofa. Isimnya isim Mufrad. mufrad. Tandanya Domma. dhammah. Al-kitaba jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. I'rabnya apa kalau maf'ul bi? Nasab. Iya, harus nasab. Kemudian isimnya isim apa? Al-kitaba, sebuah buku. Isim mufrad. Tanda nasabnya apa isim mufrad? Doma. Nasab. Isim mufrad ketika nasab. Fathah. Fathah. Makanya dibaca al-kitaba. Jadi kita itu punya alasan. Kenapa kok Zaid dibaca dhammah? Nanti Kak. Sebentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi kita punya alasan gitu ya. Kenapa kok Zaidnya dibaca dhammah? Kenapa al-kitaba kok dibaca fathah akhirnya? Kita tahu alasannya gitu ya. Jadi pas kita baca kitab itu misalnya, kalau kita yakin gitu bahwa ini harus dibaca dhammah nih gitu. Nggak boleh fathah, nggak boleh kasroh. Kenapa alasannya? Dia jadi fa'il gitu. Kalau ini harus fathah nih, kenapa? Karena dia jadi maf'ul bih, misalnya seperti itu. Oh, di yang lain suara saya putus-putus nggak di teman-teman ada? Jelas Ustaz. Oh, mungkin jaringan ya di tempatnya Bu Ati. Kita lanjutkan insya Allah. Ya semoga jaringannya segera membaik. Yashrabu at-tiflu al-asiro misalnya. Yashrabu sedang minum. At-tiflu anak kecil itu. Makanya nanti ada TK namanya Tarbiyatul Atfal, Taman Kanak-kanak. Di daerah saya ada Tarbiyatul Atfal. Pakai bahasa Arab ininya. Nama TK-nya. Al-asiro juz. Jadi anak kecil itu, jadi jumlahnya satu orang. At-tiflu ini kan isim mufrad, jamak taksirnya atfal. Jadi anak kecil itu sedang minum jus. Ya. At-tiflu jadi apa dia? Fa'il. Fa'il. I'rabnya apa? Rofa. Rofa. Isimnya isim mufrad. Tandanya Dhammah. Al-asiro Maf'ulun bi. maf'ul bi. I'rabnya Nasab. nasab. Dia isim Mufrad. mufrad. Tandanya Fathah. fathah ya. Kemudian tahmilu al-ummu al-walidain. Ibu tahmilu sedang membawa. Al-ummu ibu, al-walidaini kedua anaknya. Ibu membawa, sedang membawa kedua anaknya. Al-ummu dia jadi fa'il. I'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tandanya Dhammah. al-walidaini Maf'ulun bih. maf'ul bih. I'rabnya Nasab. nasab. Isimnya isim Musanna. musanna. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya. Jadi kita pun sudah bisa menggunakan. Kapan menggunakan ya pada nasab? Kapan menggunakan ya pada jar? Jadi tanda ya pada nasab ini kita akan gunakan ketika kata itu dia menjadi maf'ul bih.
Nanti kalau yang jar ada posisinya sendiri. Jadi kalau fa'il i'rabnya sudah rofa, berarti tidak akan pernah nasab, tidak akan pernah jar. Maf'ul bi selamanya i'rabnya nasab. Jadi dia paten seperti itu. Kemudian yankihu al-muslimuna al-muslimati. Jadi kaum muslim itu yankihu menikahi. Al-muslimuna kaum muslim, al-muslimati kaum muslimat. Jadi orang-orang kaum muslimin itu ya menikahinya kaum muslimah. Berarti al-muslimuna kalau kita i'rab dia jadi Fa'il. fa'il. I'rabnya Fa'il. rofa. Isimnya isim Jama muzakkar salim. jama muzakkar salim. Tandanya Dhammah. Wow. waw ya, bukan dhammah. Al-muslimati jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ulun bi. I'rabnya Nasab. 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 Isimnya isim Jama 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 muannas salim. muannas salim. Tanda nasabnya kasroh. Kasroh. Iya. Jama muannas salim kalau nasab dia kasroh. Ketika jar juga Kasroh. kasroh ya, seperti itu. Makanya dibaca al-muslimati bukan al-muslimata. Kenapa bukan al-muslimata? Karena nasabnya jama muannas salim dengan kasroh ya, seperti itu. Ada lagi enggak? Oh, masih ada. Yashtari al-ustadzu al-kutubah. Ustadz sedang membeli al-kutubah, kitab-kitab. Berarti jamak taksir kan? Kitab-kitab. Fiilnya nanti ada waktu sendiri ya, kita i'rab. Jadi memang pelan-pelan dari isim dulu. Jadi belum kita i'rab fiilnya, nanti ada di Al-Munir 1B kalau nggak salah. Jadi Al-Munir 1 ini kan dibagi 3 tahap. 1A, 1B, 1C. Fiil akan kita bahas nanti di 1B, insya Allah. Jadi di 1A ini fokus ke isim dulu. Baik, al-ustadu dia jadi fa'il. I'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tandanya dhammah. Al-kutuba dia jadi Dhammah. maf'ul bi. Nasab. Maf'ulun bi. I'rabnya nasab, Nasab. isimnya jamak, Jama taksir. tandanya fathah. Fathah. Nah, baik. Fa'il dan maf'ul bi selesai. Baru 4:30. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Gimana? Pusing nggak? Insya Allah enggak Ustaz. Paham, Insya Allah Ustaz? enggak ya. Yang lain gimana? Disampaikan aja kalau misalnya masih bingung gitu ya. Apa namanya? Kalau enggak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya ke materi berikutnya insya Allah. Ya, silakan. Itu fa'il Ustaz selalu rofa ya Ustaz ya? Betul. Dia selalu rofa nanti. Jadi kalau maf'ul bi selalu nasab ya Ustaz? Maf'ul bi selalu nasab nanti. Oh ya, syukran Ustaz. Wah, iya. Yang lain ada? Kalau tidak ada, kita lanjut mungkin satu materi lagi ya. Kita masuk ke i'rab jar. Saya buka materinya dulu. Ustadz mau nanya sebentar. Ya, silakan. Gimana? Ya, tadi kan rofa apa? Kalau fa'il kan selalu rofa. Iya. Terus kalau maf'ulun bi selalu fathah. Tapi Bukan selalu tandanya fathah. tandanya Selalu kalau nasab. rofa itu nggak selalu dhammah ya Ustadz ya. Tandanya, tanda i'rabnya nggak selalu dhammah gitu. Iya, betul. Iya. Tergantung jenis isimnya. Iya, tergantung jenis isimnya. Ya. Iya, betul. Ya, makasih Ustadz. Wah, iya. Sama-sama. Apa? Yang lain? Ada? Silakan. Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan mungkin satu materi lagi. Ini slide-nya cuma sedikit. Karena juga mudah, insya Allah. Karena dia sudah ada penandanya.
Nggak ada yang muncul. Sebentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Alhamdulillah. Baik, sekarang untuk jar. Jadi kalau rofa itu kan kita rofa ini kita akan gunakan jika isim mufrad, musanna, jama muzakkar, jama muannas, jama taksir ini jadi fa'il dia. Kalau nasab, tanda-tanda nasab ini yang fathah, ya, kasroh, fathah ini akan kita gunakan ketika isim yang 5 di awal itu ya, mufrad sampai jamak taksir dia jadi maf'ul bih. Sekarang kapan kita akan gunakan i'rab jar? Ketika isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir dia didahului huruf jar. Berarti kalau kita ketemu huruf jar, huruf yang menjerkan, berarti depannya pasti isim. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ketemu huruf jar, depannya huruf jar itu pasti isim. Itu yang pertama. Kedua, i'rabnya pasti jar. Pasti jar. Itu kan. Kan i'rab kan 3. Rofa, nasab, jar. Nah, kapan kita akan i'rab jar itu isim mufrad? Itu musanna, itu jamak muzakkar sampai jamak taksir? Jawabannya ketika isim mufrad sampai jamak taksir itu dia didahului oleh huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar. Nah, huruf jar itu apa? Huruf jar itu satu, ada min, ila, di paling bawah itu ya, an, ala, fi, bi, ka, dan li. Min kita artikan dari, ila kita artikan dari, an kita ila kita artikan ke, keliru tadi ya. Min kita artikan dari, ila kita artikan ke, an kita artikan dari, ala kita artikan di atas, fi kita artikan di dalam, bi kita artikan dengan, ka kita artikan seperti, li kita artikan untuk atau milik. Jadi li itu nanti bisa diartikan milik atau untuk ya. Ya seperti itu. Jadi ini huruf jar. Jadi tiap ada min berarti depannya isim. Tiap ada ila, tiap ketemu an, tiap ketemu ala, tiap ketemu fi, tiap ketemu bi, tiap ketemu ka, tiap ketemu li, depannya pasti isim. Dan isim itu pasti i'rabnya jar. Contoh misalnya begini. Yaqra'u Zaidun al-kitaba fil maktabati. Nah, mana huruf jarnya? Fi. Fi. Fi ini huruf jar. Berarti al-maktabati pasti i'rabnya jar. Jar. Pasti i'rabnya jar. Gitu. Baik, kita coba i'rab sama-sama. Zaid yaqra'u sedang membaca, Zaidun si Zaid, al-kitaba sebuah buku, fi di dalam, al-maktabati perpustakaan. Berarti Zaid jadi apa di sini? Fa'il. I'rabnya apa? Rofa. Jenis isimnya isim apa? Mufrad. Tandanya Dhamma. Al-kitaba jadi apa dia? Maf'ul bih. I'rabnya harus nasab. Al-kitaba isim mufrad. Tanda nasabnya apa isim mufrad? Fathah. Fi huruf apa ini tadi? Jar. Huruf jar.
Berarti al-maktabati dia didahului huruf jar. Jadi i'rabnya seperti itu. Didahului huruf jar. Jadi ini saya pakai bahasa sederhana ya. Jadi tidak pakai yang Arab dulu, nanti i'rab Arab insyaallah nanti ke depan. Di awal ini untuk memudahkan dulu. Jadi al-maktabati i'rabnya apa? Didahului huruf jar. I'rabnya jar. Gitu. Karena al-maktabati didahului huruf jar, jadi posisinya al-maktabati itu ada dalam kalimat didahului huruf jar. Ya. Kalau didahului huruf jar, i'rabnya harus jar. Jar. Kemudian al-maktabati ini isim mufrad. Isim mufrad ketika jar tandanya harus kasroh. Jadi kenapa al-maktabati itu dibaca kasroh akhirnya? Kita punya alasan. Karena satu, dia didahului huruf jar, i'rabnya jar, jenis isimnya isim mufrad, dan tandanya isim mufrad ketika jar harus kasroh. Nah, nanti seperti itu. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Insyaallah paham. Insyaallah paham ya, baik. Kita lanjutkan. Yata'allamu at-talibu fi madrasatin. Yata'allamu sedang belajar, at-talibu seorang siswa. Berarti isim mufrad kan, seorang siswa. Nanti jamak taksirnya at-tulabun, para siswa. Fi di dalam madrasatin sekolah. Oh ya, banyak yang gangguan jaringan ya. Oh, belum banyak ternyata, karena kan masih musanna. Jamaknya kan kalau sudah 3. Ya, semoga dimudahkan ya yang lain. Nanti mungkin bisa nyimak rekaman. Jadi memang bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu, kalau 2 kan dalam bahasa Indonesia sudah jamak ya. Dalam bahasa Arab jamaknya itu mulai dari 3. Baik. At-talibu jadi apa dia? Fa'il. Ini sudah bisa kita i'rab insyaallah. Fa'il, i'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tandanya dhammah ya. Fi ini huruf Jar. jar. Madrasatin jadi apa dia? Dahului huruf jar. Didahului huruf Jar. jar. Nanti gitu. Jadi tiap yang depannya huruf jar. Jadi kalau kadang-kadang kan dia jadi fa'il, kadang-kadang jadi maf'ul bih. Kalau yang ketiga ini dia jadi didahului huruf jar. Kalau nggak terbiasa pakai Arabnya nggak apa-apa. Majrur biharfi jar. Nanti seperti itu. Majrur. Ini ada ya dalam slide yang warna apa ini? Biru ya. Yang Arab. Nah, kalau dia didahului huruf jar, maka i'rabnya harus jar. Madrasatin kan isim mufrad. Tandanya adalah kasroh. Kemudian yu'ridullahu anil kafirina. Yu'ridu berpaling. Allahu Allah anil kafirina dari orang-orang kafir. Nah, mana huruf jarnya dia? An. Aslinya kan ini an. Kenapa dia kasroh? Karena bertemunya 2 sukun. Sukun yang pertama di huruf nun, sukun kedua ada di al itu ya. Kan tidak bisa dibaca kalau dua-duanya sukun. Maka yang pertama harus dikasih harokat. Harokatnya kasroh ya. Untuk an. Berarti Allahnya jadi apa? Fa'il. Ya. Insyaallah. Isim i'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. An huruf jar.
Al-kafirina jadi apa? Didahului huruf Majrur jar. biharfi jar. Didahului huruf jar. I'rabnya Jar. 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 Isimnya isim Kafirnya. isimnya isim apa? Al-kafirin. Jama' Jama' muzakkar muzakkar salim. jama muzakkar Salim. salim. Tanda jernya apa? Jama muzakkar salim? Ya, Ya, ya. ya. Ya, Jadi kita akan gunakan ya ini pada jama muzakkar salim. Bisa pada saat i'rabnya nasab, bisa ketika jar. Ya. Tashtari al-ummu al-khudar min suki. Jadi ibu sedang membeli sayur-sayuran dari pasar. Ya. Berarti al-ummu dia jadi Fa'il. fa'il ya. I'rabnya rofa, isimnya isim mufrad, tandanya Doma. Dhammah. Al-khudara dia jadi maf'ul Maf'ulun bi. bi. I'rabnya nasab, Nasab, jama' isim mufrad. mufrad ya. Sepertinya dia jamak taksir. Isim mufradnya khudrawatun. Semoga tidak kebalik. Kadang-kadang apa namanya? I'rabnya itu kadang copy paste dari sebelumnya. Khudara itu ini ya, jamak taksir. Nanti bisa dikoreksi kalau keliru. Tandanya fathah. Min ini huruf Jar. jar. Sukin dia didahului huruf jar. I'rabnya jar, isimnya isim mufrad, tandanya kasroh. Ini terakhir ya. Selesai. Tinggal slide-nya. Kita i'rab biasa saja ya. Misalnya kita sebut an-nasu jadi apa? Kemudian akdama. Oh, ini tugasnya ini, Afan. Jadi ngecek kira-kira harokatnya sudah benar atau masih salah. Yamshi an-nasu alal akdama. Yamshi berjalan. An-nasu manusia ala di atas al-akdama kaki-kaki. Kira-kira benar atau salah yang pertama? Salah, harusnya kan akdami. Oh, harusnya akdami ya. Kenapa akdami? Ada alif. Karena ada ala. Huruf jar. Ada huruf jar. Betul ya? An-nasu sudah betul karena jadi fa'il. Ala itu huruf jar, al-akdami harusnya. Yang kedua, yusafiru Muhammadun fi yaumani. Muhammad itu safar fi dalam 2 hari. Harusnya yaumaini. Ya. Jadi ketika jar harusnya ya nun ya. Yusafiru Muhammadun fi yaumaini harusnya. Ta'udu al-ummi minasuki. Ibu kembali dari pasar. Benar atau salah? Betul. Umma. Umma atau ummi? Oh iya. Al-ummu. Al-ummu. Kenapa al-ummu? Dia jadi apa di sini al-ummu? Fa'il. Kalau dia fa'il kan harus rofa. Dia isim mufrad, tandanya harus doma. Terakhir, yanamu Muhammadan fil baiti. Muhammad tidur di dalam rumah. Benar atau salah? Muhammadun. Baik, kholas, alhamdulillah. Ternyata hari ini materinya sampai ketiga ya. Fa'il, maf'ul bih, majrur biharfi jar. Jadi nanti total kalau kita memang bisa menyelesaikan itu tabel i'rab. Jadi kan fokus kita itu hanya di tabel i'rab nanti. Jadi rofa itu kita gunakan ketika isim itu jadi apa saja gitu. Nanti yang rofa itu ada 7 kedudukan kata. Nanti jadi 7 plus 4 berarti 11 nanti. Kemudian yang nasab nanti ada kalau enggak 13, 14 nanti. Yang paling sedikit di jar. Jar itu hanya ada
3 kedudukan. Dan itu akan pelan-pelan kita. Jadi kenapa kalimat itu kok bisa panjang gitu ya? Ya karena kadang dia jadi fa'il, kadang maf'ul bi, kadang majrur bi harfi jar, kadang yang lainnya seperti itu. Jadi insya Allah pekan depan kita akan tambah lagi gitu ya. Misalnya di jar itu selain dia didahului huruf jar, ada apa lagi gitu. Yang di nasab selain maf'ul bi, terus ada apa lagi yang lain. Di rofa selain dia jadi fa'il, terus dia jadi apa lagi yang lain. Nah itu insya Allah akan terus berkembang, bertahap kita akan pelajari seperti itu. Kemudian untuk tugasnya saya mohon maaf belum ada yang dikoreksi gitu ya. Saya agak kesulitan untuk lebih ke waktu sebenarnya. Jadi untuk mengoreksi tugas yang dikirimkan Bapak Ibu, nanti mungkin seperti yang saya sampaikan di grup, saya coba buatkan di soal langsung ya, pilihan ganda di Google Form itu, kan jawabannya langsung bisa tahu ya, oh ini benar, ini salah. Nilainya juga bisa langsung muncul. Kecuali nanti ujian. Kalau ujian memang nanti harus Word atau nanti pas tulis tangan di foto. Gitu. Kalau ujian insya Allah saya periksa semuanya. Afan Kasir sebelumnya untuk tugas-tugasnya belum bisa diperiksa. Gitu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Insya Allah gimana? Silahkan. Itu susunan kalimatnya Ustaz enggak selalu harus rofa baru nasab baru jar ya Ustaz. Enggak. Tapi umumnya seperti itu. Nanti rofa dulu baru nasab. Tapi di beberapa kondisi nanti bisa nasab dulu baru rofa. Tapi umumnya setelah fiil itu pasti fa'il. Kemudian maf'ul bih. Biasanya seperti itu. Jadi memang untuk susunan awal nanti seperti itu terus dulu. Jadi habis rofa, nasab. Tapi bisa yang lain juga. Tapi umumnya seperti tadi. Mungkin untuk yang pengkhususan tidak kita masukkan dulu dalam kalimat untuk belajar di awal. Itu jawabannya, insyaallah. Syukran Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang belajar itu yang paling sulit adalah istiqomah. Karena belajar bahasa Arab itu memang tidak ada yang instan. Beberapa guru saya mengatakan butuh sekitar 2 tahun, gitu ya. 2 tahun untuk bisa baca kitab katanya. Dan memang harus dibarengi dengan penguasaan kosakata. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mulai mencicil sehari mungkin berapa kosakata gitu yang dihafal ya. Nanti bisa beli buku-buku kecil, buku saku untuk khusus kosakata. Harganya kan juga nggak terlalu mahal ya. Ada yang 15.000 gitu ya, ada yang 20. Nanti karena memang kunci dalam belajar bahasa Arab itu satu paham rumus, yang kedua memang dia bisa tahu arti perkata dulu. Kalau dia nggak tahu arti perkata, nanti susah untuk meletakkan ini fa'il, ini maf'ul bih gitu. Karena nggak bisa direka-reka gitu. Jadi bisa mulai dicicil gitu ya. Kalau di Al-Munir 1 nanti insya Allah semuanya diterjemahkan dulu. Dia terjemahkan semuanya untuk membantu Bapak Ibu dalam menambah kosakata hariannya. Nah, itu pesan saya. Jadi silakan bisa mulai dicicil, mungkin sehari 2 kosakata kan, 3 atau 4 gitu. Mungkin bisa 5. Insya Allah kan kalau istiqomah setahun sudah banyak itu. Dan kata Ustadz Robi, guru kami, butuh sekitar 2.000
2000 kosakata. Atau Ustadz Fadil di Mahat juga mengatakan sekitar 2400 atau 2500 kosakata untuk bisa lancar baca kitab. Dan itu insya Allah bisa kita cicil gitu. Sehari mungkin beberapa. Gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Saya izin tutup ya. Barakallahu fiikum.